Halo anak-anak, selamat datang kembali ke kelas prakarya. Untuk pembelajaran kita hari ini, kita akan memasuki bab baru, yaitu bab pengolahan bahan pangan serealia, umbi dan kacang-kacangan menjadi produk pangan setengah jadi. Untuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama itu adalah kalian dapat mengidentifikasi berbagai jenis bahan dasar untuk mengolah bahan pangan serealia, kacang-kacangan, dan umbi menjadi produk pangan setengah jadi. Tujuan yang kedua yaitu kalian dapat menjelaskan apa yang dimaksud dengan produk pangan setengah jadi. Yang ketiga adalah kalian dapat menentukan mana olahan yang termasuk ke dalam olahan pangan setengah jadi dan yang bukan olahan pangan setengah jadi. Yang terakhir adalah kalian dapat memilih olahan setengah jadi yang merupakan olahan tradisional. Kita langsung masuk saja ke pembelajaran kita hari ini. Nah, perhatikan gambar yang ada di layar kalian. Di situ kita memiliki gambar popcorn atau bahasa Indonesianya berondong jagung. Pasti kalian sudah tidak asing kan? Nah, sekarang pertanyaannya adalah makanan ini terbuat dari apa? Jelas terbuat dari jagung, Bu, karena namanya saja berondong jagung. Pertanyaan berikutnya, jagung kering atau jagung segar yang dibuat untuk menjadi popcorn? Kalian ada yang tahu? Nah, untuk membuat popcorn itu dari jagung yang masih segar atau yang barusan dipetik harus dilakukan proses yang namanya pengeringan atau penjemuran dulu sehingga jagungnya menjadi kering dan barulah bisa diolah menjadi makanan atau cemilan popcorn ini. Nah, sekarang muncul lagi pertanyaan, kenapa sih biji jagungnya harus dikeringkan? Dan ada pertanyaan lagi, apa sih bedanya atau keuntungannya jagung yang sudah dikeringkan dengan jagung yang masih segar? Untuk menjawab dua pertanyaan ini, kalian harus mengikuti pembelajaran hari ini, karena jawabannya akan kita temukan dalam pembelajaran kita hari ini. Oke, lanjut. Nah, di sini ada gambar jagung pipil atau jagung kering yang sudah dikeringkan. Jagung yang sudah dikeringkan itu disebut sebagai produk pangan setengah jadi. Kemudian apa sih pengertian dari produk pangan setengah jadi? Menurut buku yang sudah kalian terima dari sekolah atau buku paket, produk pangan setengah jadi atau produk pangan primer itu adalah mengolah bahan baku pangan dengan proses pengawetan baik secara kimia, fisik maupun mikrobiologi menjadi aneka ragam olahan pangan setengah jadi sebagai bahan baku pangan. Bu, pengertiannya gimana sih, Bu? Kok saya nggak paham? Ibu jelaskan. Jadi, untuk produk pangan setengah jadi itu adalah produk pangan atau makanan yang berasal dari bahan baku atau bahan mentah yang masih segar tadi. Kalau kita ambil contoh jagung yang masih segar tadi, diolah dengan proses pengawetan. Jadi makanan yang segar tadi diawetkan baik dengan pengawetan secara kimia, secara fisika maupun secara mikrobiologi menjadi berbagai aneka ragam olahan pangan setengah jadi. Jadi dari jagung yang masih segar bisa diolah menjadi berbagai macam olahan pangan setengah jadi. Jadi nggak cuma jagung kering saja, bisa dijadikan kayak tepung jagung dan lain sebagainya. Dan produk pangan setengah jadi ini digunakan sebagai bahan baku pangan. Nah,
Tadi kan Ibu menyebutkan bahwa produk pangan itu melalui proses pengawetan. Nah, di sini pengawetannya bisa secara kimia, contohnya kita bisa menambahkan pengawet alami atau buatan ke makanan kita, seperti contohnya pengasinan dan manisan. Bisa juga secara fisika. Fisika itu bisa dengan cara pengeringan, pembekuan, dan pemanasan. Kemudian dengan cara mikrobiologi atau biologi, yaitu cara pengawetan dengan bantuan mikroorganisme atau makhluk hidup yang bersel tunggal. Contohnya di sini adalah kegiatan fermentasi. Di sini fermentasinya misalkan fermentasi tempe. Untuk proses pengawetan makanan akan kita bahas lebih lanjut di bagian belakang. Jadi kita langsung saja ke materi berikutnya. Nah, jadi apa sih bedanya makanan setengah jadi dengan makanan yang jadi atau siap konsumsi? Coba perhatikan gambar berikut. Jadi contoh Ibu ambil di sini adalah jagung. Jagung yang dari makanan segar atau yang barusan kita petik ya jagungnya. Kemudian melalui suatu proses pengawetan. Di sini proses pengawetannya adalah dengan cara dikeringkan dan dijemur. Ya, bisa dikeringkan dengan cara tradisional seperti dijemur atau bisa juga dengan alat yang lebih canggih, mungkin dengan cara di oven atau lain sebagainya. Selanjutnya, ketika dia sudah menjadi jagung kering atau jagung pipil, itu kan sebenarnya sudah diolah, tapi pengolahannya melalui proses pengawetan. Sudah diolah, tetapi kalau kita mau makan harus melalui proses pengolahan lagi. Jadi proses pengolahannya 2 kali untuk makanan jadi. Di sini harus melalui proses pengolahan atau pemasakan dulu jagung keringnya agar bisa dimakan atau agar bisa dikonsumsi. Nah, setelah dia melalui proses pengolahan, barulah jagung keringnya siap dikonsumsi. Jadi perbedaan antara makanan setengah jadi dengan makanan jadi ada di proses pengawetan dan juga pengolahan. Untuk makanan jadi atau makanan siap konsumsi, dia dari makanan segar terus langsung ke proses pengolahan dan sudah siap kita konsumsi. Contohnya misalkan jagung bakar. Dari jagung yang masih segar hanya tinggal kita bakar atau kita olah menjadi jagung bakar dan siap kita konsumsi. Tetapi untuk yang makanan setengah jadi itu harus melalui proses pengolahan lagi. Jadi intinya untuk makanan setengah jadi itu proses pengolahannya 2 kali. Yang pertama ada proses pengawetan. Oke, sampai di sini sudah jelas bedanya ya. Intinya kalau itu adalah makanan setengah jadi, kita harus mengolahnya lagi agar bisa dimakan. Contohnya ada jagung pipil. Jagung pipil itu kan sudah diolah sebenarnya, diawetkan atau dikeringkan. Tetapi kita nggak bisa langsung saja memakan jagung pipil tersebut atau jagung kering tersebut. Harus melalui proses pengolahan lagi. Oke. Nah, apa sih keuntungan olahan pangan setengah jadi? Yang pertama, keuntungannya itu adalah bisa menjadi bahan baku yang lebih fleksibel untuk industri pengolahan lanjutan. Jadi dia lebih mudah diolah menjadi makanan lain daripada kita menggunakan bahan yang masih segar. Nah, contohnya di sini Ibu punya berbagai macam jenis snack yang berasal dari jagung. Itu lebih mudah diolah dengan jagung kering ataupun dengan tepung jagung daripada kita menggunakan jagung yang masih segar. Karena misalkan kalian menggunakan jagung yang masih segar, kalian harus
mengeringkan jagung tersebut dulu, kemudian baru bisa diolah menjadi makanan yang lain. Jadi itu prosesnya menjadi lebih rumit. Jadi untuk industri pengolahan lanjutan itu biasanya menggunakan bahan pangan setengah jadi, gitu, lebih mudah atau lebih fleksibel. Selanjutnya, keuntungan yang kedua ada dapat diperjualbelikan antar daerah dan sebagai komoditas ekspor. Di sini itu maksudnya kalau kita mengolah pangan setengah jadi menjadi jagung tadi kita olah menjadi jagung pipil atau jagung yang sudah dikeringkan, itu bisa kita jual antar daerah atau ekspor karena masa simpannya lebih lama. Jadinya kalau misalkan kita pakai jagung yang masih segar, kan paling disimpan itu hanya maksimal 1 minggu. Setelah 1 minggu, maka jagung yang masih segar tersebut akan bisa busuk. Tetapi untuk pangan setengah jadi, karena dia sudah diawetkan, jadi ketika kita mengekspor atau memperjualbelikan antar daerah, itu dia masih bagus atau tidak busuk. Nah, itu maksudnya. Kemudian keuntungan yang berikutnya adalah aman dalam distribusi. Ya, ini kurang lebih sama seperti tadi. Jadi kalau kita menggunakan jagung yang masih segar, di jalan itu bisa saja dia kena benturan, bisa kena cuaca yang berbeda sehingga cepat busuk atau ada bagian yang rusak. Sedangkan kalau sudah diawetkan, dia itu lebih aman ketika kita mendistribusikan atau mengirimnya. Kemudian juga dapat dikemas lebih ringkas. Ya, bayangkan saja misalkan dalam satu box atau satu kotak jagung yang masih utuh, jadi masih segar dengan tangkai, dengan kulit, dengan bonggol jagungnya, itu memakan space atau tempat satu box. Tapi ketika sudah kita keringkan, kita olah, kita pipil sehingga jagungnya itu hanya biji-biji jagungnya saja, yang ada tempatnya menjadi lebih sedikit, mungkin saja hanya memakan setengah atau 1/3 dari box tersebut. Jadi ketika kita kemas menjadi lebih ringkas. Kemudian dia juga menghemat ruang penyimpanan. Nah, ini kurang lebih sama seperti yang sebelumnya. Keuntungan berikutnya adalah dia dapat mengurangi biaya penyimpanan. Ini jelas ya, untuk makanan yang segar kita harus menjaga suhu agar makanan tersebut tidak cepat busuk atau tidak cepat rusak. Sedangkan kalau sudah kita awetkan, sudah kita keringkan, kita tidak harus menjaga suhunya dengan seperti tadi. Misalnya makanan yang segar itu harus kita simpan di suhu tertentu. Biasanya kita memasukkan di ruang penyimpanan yang berpendingin. Sedangkan kalau sudah kita awetkan, kita tidak perlu menyimpannya di ruangan yang berpendingin. Pendinginnya saja pasti mengeluarkan biaya penyimpanan yang lebih besar kan. Nah, jika sudah kita olah menjadi pangan setengah jadi, kita tidak perlu pendingin ruangan sehingga biaya penyimpanannya menjadi lebih rendah. Selanjutnya ada keuntungan yang tahan lama dan lebih kuat dari cuaca dingin atau panas. Ini seperti yang sudah saya contohkan di contoh pertama. Karena sudah kita awetkan, biasanya ketika kita simpan itu dia masa simpannya menjadi lebih lama. Contoh jagung segar misal hanya bisa selama 1 minggu. Untuk jagung yang sudah dikeringkan itu bisa saja disimpan selama 1 tahun. Jadi masa simpannya menjadi lebih lama ya. Kemudian lebih kuat juga dari cuaca dingin dan panas. Kalau kalian menyimpan jagung segar di cuaca yang lebih panas, dia itu bisa saja lebih cepat menjadi busuk.
Sedangkan kalau sudah kita keringkan atau sudah menjadi jagung pipil, itu kita simpan di cuaca yang lebih panas atau lebih dingin, dia lebih kuat, biasanya tidak terpengaruh ya. Oke, sampai di sini saya lanjutkan. Nah, apakah ada pertanyaan? Jika kalian memiliki pertanyaan, bisa kalian tulis di kolom komentar atau langsung saja bertanya melalui WA ke nomor ibu, pasti sudah pada tahu. Kemudian kalian juga harus pergi ke Google Classroom seperti biasa, absensi, dan juga harus mengerjakan latihan soal yang sudah saya kirim di Classroom. Jika ada pertanyaan lebih lanjut bisa langsung menghubungi saya. Saya akhiri penjelasan hari ini. Sampai berjumpa lagi minggu depan.